الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita masih membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan urusan jenazah. Hadis dari Buraidah, semoga Allah meridhoinya, fi qissatil ghamidiyatil lati amara Nabi sallallahu alaihi wasallam birajmiha fi zina. Tentang kisah wanita dari suku Ghamid yang mana beliau berzina, kemudian mengaku di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berzina. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya wanita suku Ghamid ini untuk dirajam. Setelah dirajam, maka Buraidah mengatakan, qala thumma amara biha fasulliya 'alaiha wa dufinat, rawahu Muslim. Kata Buraidah, setelah selesai dirajam, kalau selesai dirajam berarti yang dirajam meninggal dunia. Karena hukum rajam itu sampai meninggal dunia. Beda dengan masalah cambuk. Maka dicambuk tidak sampai meninggal dunia. Setelah dirajam dan meninggal dunia, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk menyolati pezina wanita yang telah dirajam dan meninggal dunia. Kemudian Rasulullah menyuruh untuk menguburkan sebagaimana biasa. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang yang mati karena dihukum atas perbuatan dosa, dihukum sampai meninggal dunia, maka orang yang seperti ini tetap seperti orang biasa. Ketika meninggal dunia, dia disolati, kemudian dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Sementara sebagian para ulama, seperti para ulama yang bermadhab Malikiyah, mereka mengatakan tidak boleh disolati orang-orang yang mati karena dihukum rajam. Apa alasan mereka? Mereka mengatakan karena mereka meninggal dunia dalam keadaan berdosa. Ini alasan mereka. Namun ikhwan fillah azakumullah, hadis ini menolak pendapat mereka. Rasulullah SAW justru memerintahkan supaya wanita yang zina lalu dirajam sampai meninggal dunia tetap disolati. Bahkan ikhwan fillah azakumullah, di dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, itu ada penegasan yang lebih kuat bahwasanya Nabi SAW ikut menyolati wanita ini, ikut menyolati wanita ini dalam riwayat Muslim. Bahkan dalam kisah yang lain juga riwayat Muslim, ketika seorang laki-laki yang berzina kemudian mengaku di hadapan Rasulullah telah berzina, lalu dirajam sampai meninggal dunia, kemudian Rasulullah menyolati sang laki-laki ini. Laki-laki ini bernama Ma'iz ibnu Malik. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah menyolati jenazah
beliau. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka inilah pendapat yang harus kita pegang, bahwa orang-orang yang dihukum mati karena perbuatan dosa mereka, dihukum mati di dunia, maka mereka statusnya seperti orang Islam biasa yang meninggal dunia. Mereka disolati, bahkan pemimpin pun juga ikut menyolatinya, kemudian dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa orang yang mati karena hukuman rajam dan yang semisal maka tidak boleh disolati, maka ini pendapat yang sangat-sangat bertolak belakang dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kisah ini menunjukkan sebuah isyarat bahwa orang yang berdosa, melakukan perbuatan dosa, lalu dihukum dengan hukuman Allah di dunia, dihukum dengan hukuman Allah yang ada di dunia, maka hukuman tersebut menebus dosanya. Atau bahasa syariatnya, Rasulullah mengatakan kafaratun lah, itu adalah kafarat baginya. Artinya demikian, orang misalnya yang berzina, dan zinanya adalah zina muhson, zinanya muhson. Muhson artinya adalah seorang yang sudah menikah dan pernah berhubungan badan dalam pernikahan yang sah, itu namanya muhson. Lalu dia berzina, maka zinanya muhson. Hukumannya apa? Hukumannya rajam dalam Islam. Beda dengan orang yang berzina yang bukan muhson atau ghairu muhson, seorang yang berzina dan dia belum pernah berhubungan badan dalam pernikahan yang sah. Beda hukumnya. Kalau orang yang ghairu muhsan, itu hukumannya adalah hukuman cambuk. Tapi kalau orang yang zina dan dia sudah muhsan, maka hukumannya adalah hukuman apa tadi? Rajam. Dilempari batu sampai meninggal dunia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Jangan sampai ada rasa kasihan sehingga akhirnya membatalkan hukuman rajam ini. Kalau kalian benar-benar orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah disaksikan hukuman rajam ini oleh sekumpulan orang-orang yang beriman, supaya mereka jera, supaya mereka takut akan berbuat ini. Tidak boleh karena rasa iba ya sudah digagalkan saja hukuman ini. Maka akhirnya terus-menerus perbuatan ini terjadi dan tidak ada solusi. Sama dengan masalah hukum qisas, maka tidak boleh kasihan kepada orang-orang yang membunuh secara zalim sengaja, kemudian ditegakkan hukum qisas, ditunjuk orang yang membunuh dalam hal qisas, kemudian tidak boleh ada rasa kasihan. Karena kalau ada rasa kasihan, maka saat itu dia tidak melaksanakan hukum Allah. Jadi harus tegas dalam masalah ini. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang-orang yang berbuat dosa seperti misalnya zina, ya, dan dia sudah muhsan, maka dihukum rajam. Kemudian ditegakkan di dunia hukum rajam, dilempar batu sampai meninggal dunia, maka rajam ini adalah kafarat dosanya. Artinya kafarat dosanya adalah penebus dosanya. Konsekuensinya dosanya diampuni oleh Allah, dan nanti di akhirat dia tidak dihukum lagi atas dosa zinanya. Ini maksudnya kafarat. Contoh yang lain, ada orang mencuri. Dalam Islam mencuri itu hukumnya apa? Hukumannya apa? Potong tangan. Mencuri apa? Mencuri sendal? Tidak. Mencuri nisabnya itu adalah 1/4 dinar ke atas. Kira-kira ya hampir 1 jutaan lah, atau mungkin 600.000 ke atas, itu baru dikatakan 1/4 dinar. Nah, ketika dia mencuri sesuatu yang harganya 1/4 dinar, kemudian terpenuhi syarat-syarat semuanya, tidak boleh ada syubhat, ya, barang yang dicuri adalah barang yang disimpan, kemudian dibobol oleh maling, diambil, kemudian ketangkap malingnya, kemudian penguasa menentukan hukumannya hukuman potong tangan. Karena dalam masalah had,
Hukuman-hukuman seperti ini harus ditentukan oleh penguasa yang sah. Kalau penguasa tidak menentukan, itu tanggung jawab mereka. Kita tidak ikut berdosa, kita hanya menyampaikan saja, yang menjalankan mereka. Maka pencuri yang sudah mencuri terpenuhi syarat potong tangannya, lalu penguasa menentukan hukuman potong tangan dan betul-betul dipotong tangannya. Memotong tangan itu sampai pergelangan tangan saja, ini aturannya. Maka dosa mencurinya adalah sudah dihapus oleh potong tangannya tadi, sehingga di akhirat kelak dia tidak akan dihukum 2 kali karena sebab mencuri tadi. Tapi kalau ada dosa yang lain yang belum taubat, belum dihukum, maka bisa jadi dihukum lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal lain-lain, ada seorang membunuh dengan sengaja, dengan alat yang mematikan, sengaja, zalim. Kemudian pembunuh ini ditangkap. Dia tidak ada alasan yang membela dirinya untuk selamat dari hukum qisas. Lalu penguasa yang sah menentukan hukum qisas, maka dikisoslah sang pembunuh ini. Maka para ulama mengatakan qisasnya dia ini sebagai kafarat dosa membunuhnya. Diampuni dosa membunuhnya itu, dan nanti di akhirat tidak akan dihukum 2 kali oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa membunuhnya. Hal ini ikhwan fillah azakumullah pernah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang-orang yang beriman untuk berbaiat. Baiat itu sumpah setia. Untuk apa? Untuk membela Islam, membela Rasulullah, kemudian mengutamakan Rasulullah di atas kepentingan keluarganya, kemudian berbaiat untuk hanya mentauhidkan Allah, kemudian berbaiat tidak akan beribadah kecuali dengan syariat Allah, kemudian berbaiat tidak akan mencuri, berbaiat tidak akan berzina, berbaiat tidak akan berdusta. Kemudian Rasulullah mengatakan tentang dosa-dosa besar yang ada hukuman had yang ditentukan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man asaba min dzalika syai'an fa'uqiba bihi fid dunya fahuwa kafaratun lah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah membaiat kaum muslimin tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh sama muslim, maka Rasulullah mengatakan, barang siapa di antara kalian wahai orang-orang yang beriman jatuh kepada perbuatan dosa yang disebutkan tadi, membunuh misalnya, atau mencuri, atau berzina, kata Rasulullah, lalu dia sempat dihukum dengan perbuatan dosa itu di dunia, artinya ditegakkan hukuman had. Kalau mencuri ya dipotong tangan, berzina muhsan dirajam, berzina tidak muhsan dicambuk, membunuh diqisas. Kata Rasulullah, siapa yang jatuh kepada perbuatan dosa ini lalu kemudian dia dihukum di dunia sebagaimana hukuman Allah, maka hukuman tersebut adalah kafarat baginya, penghapus dosanya. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, para sahabat Nabi adalah orang-orang yang paling dekat kepada Rasulullah, dan mereka adalah orang-orang yang segera bertaubat kepada Allah. Ketika mendengar hal ini, mendengar bahwasanya hukuman di dunia atas perbuatan dosa itu adalah menghapus dosa, maka mereka segera datang kepada Rasulullah. Setelah berzina, mereka ingin segera disucikan dosanya, karena mereka tahu bahwasanya kalau dihukum di dunia tidak akan diulangi di akhirat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya adalah wanita dari suku Ghamid, dikenal dengan istilah al-mar'atul ghamidiyah, yang telah berzina, datang kepada Rasulullah sampai dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya datang kepada engkau mengaku berzina, maka hukumlah saya, artinya supaya beres, yaitu dosanya. Dan beliau mengatakan, jangan sampai engkau tolak sebagaimana engkau pernah menolak seorang laki-laki yang berzina lalu melapor kepada engkau, yaitu Ma'is bin Malik. Ma'is bin Malik sebelumnya ada cerita juga. Ma'is bin Malik ini seorang laki-laki berzina muhsan, lapor kepada Rasulullah. Rasulullah berpaling, lapor lagi, berpaling lagi, sampai 3 kali, sampai keempat baru Rasulullah bertanya, apakah orang ini gila? Apakah benar dia berzina?
Maka ketika benar semua ternyata berzina, baru Rasulullah menyuruh untuk merajamnya, dirajam sampai meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka sekali lagi hadis ini menunjukkan kepada kita orang-orang yang mati karena hukuman had, dosa-dosa mereka seperti hukuman rajam, kemudian hukuman qisas, maka mereka tetap disolatkan dan dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Bahkan dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, ketika seorang wanita berzina kemudian dirajam sebagaimana perintah Rasulullah SAW, maka ada seorang sahabat Nabi, yaitu Umar, kalau nggak salah Umar atau Khalid bin Walid, dia ikut merajam. Kemudian dengan lemparan batu kena kepalanya si wanita tersebut, kemudian terpercik darahnya kepada dirinya. Kemudian dia marah sambil mengata-ngatai si wanita pezina. Bahasa kita mungkin kita katakan dasar pezina begini-begini. Maka Rasulullah SAW mencegah dia untuk berkata jelek. Dia mengatakan, Rasulullah bersabda, laqad tabat taubatan law qusimat ala sab'ina min ahli al-madinati lakafathum. Kata Nabi SAW, wanita ini sudah bertaubat kepada Allah, diterima taubatnya. Andaikan taubat si wanita satu orang ini dibagi untuk 70 orang Madinah, maka cukup taubatnya untuk 70 orang. Artinya saking benarnya taubatnya wanita ini. Jadi ini sebuah isyarat bahwasanya orang yang berzina, membunuh, lalu dihukum di dunia sebagaimana hukum Allah, maka itu adalah kafarat baginya dan Allah akan mengampuni dosanya. Kemudian yang kedua, wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qatala nafsahu bima syaqisa falam yusalli alaihi, rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dibawakan kepadanya orang yang telah membunuh dirinya dengan miskas. Apa artinya? Disebutkan di situ adalah semacam tombak yang di ujungnya ada besi yang lancip, ya, semacam tombak. Jadi dia menusukkan tombak kepada dirinya. Orang ini dibawa kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW, maksudnya dibawakan kepada Rasulullah supaya menyolati jenazahnya. Maka Rasulullah SAW tidak mau menyolati jenazahnya. Siapa ini? Orang yang mati karena bunuh diri. Beda dengan yang pertama tadi, orang yang mati karena dihukum rajam. Orang yang mati dihukum rajam tetap disolati. Orang yang mati bunuh diri, Rasulullah tidak menyolatinya. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW tidak menyolati orang yang mati karena bunuh diri. Kenapa demikian? Karena bunuh diri adalah dosa besar. Maka Rasulullah ingin memperlihatkan kepada sahabatnya kaum muslimin bahwasanya ini perkara yang besar, tidak layak dilakukan, sehingga orang yang melakukan demikian sampai mati, maka dia tidak layak disolati oleh beliau. Hanya saja ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lalu apakah orang yang mati bunuh diri ini disolati atau tidak disolati? Jawabannya tetap disolati. Hanya saja Rasulullah sebagai pemimpin kaum muslimin tidak menyolati sebagai peringatan bagi orang-orang yang masih hidup, jangan sampai melakukan demikian. Kalau kalian melakukan yang demikian, maka Rasulullah sebagai pemimpin tidak mau menyolatinya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, para ulama mengatakan bahwasanya dalam hal ini ada perbedaan pendapat tentang orang yang mati bunuh diri apakah disolati atau tidak. Kalau dalam hadis ini tidak ada keterangan, tapi ada keterangan Rasulullah tidak mau menyolatinya. Namun ikhwan fillah azakumullah, para ulama mengatakan bahwasanya orang-orang yang mati bunuh diri itu sama dengan orang-orang yang mati berbuat dosa besar dan belum ada keterangan taubat. Itu sama dengan orang yang mati punya tanggungan hutang. Sama, dikiaskan kepada sana. Jadi orang yang mati menanggung hutang belum lunas, maka dia tertahan tidak akan bisa masuk surga.
Demikian pula orang-orang yang mati dalam keadaan berbuat dosa besar, belum ketahuan taubatnya, maka mereka tertahan untuk masuk surga, bahkan bisa jadi mereka masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, ketika dihadapkan kepada Rasulullah SAW tentang orang yang meninggal dunia memiliki hutang 2 dinar, maka Rasulullah mengatakan, sallu ala sahibikum. Rasulullah sendiri enggan, tidak mau sholat, tapi Rasulullah menyuruh kepada sahabatnya, sholatilah sahabat kalian. Maka ini sebuah isyarat bahwa orang yang mati dalam keadaan melakukan dosa besar, atau punya tanggungan utang belum bayar, atau membunuh belum dirajam, atau berzina belum dirajam, belum dicambuk, atau apapun yang lainnya, maka dia tetap disolati sebagaimana orang yang mati dalam keadaan punya utang. Namun pemimpin kaum muslimin, dalam bahasa ini para ulama mengatakan tokoh kaum muslimin setempat itu tidak menyolatinya, sebagai peringatan kepada masyarakatnya bahwasanya ini perlu dihindari semacam ini. Inilah pendapat yang paling benar dalam masalah ini. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, inilah perbedaan antara hadis yang pertama dengan yang kedua. Maka hadis yang pertama menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mati karena hukuman mati sesuai syariat, seperti dirajam, dikisas, maka mereka dosanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukuman tersebut adalah kafarah baginya, kemudian dia tetap disolati oleh semua yang ada, baik masyarakat atau pemimpinnya, karena Rasulullah menyolati orang yang meninggal dunia setelah dirajam karena kasus zina. Sedangkan orang yang mati dalam keadaan berbuat dosa, bunuh diri, kemudian mabuk sampai mati, ya, atau yang lainnya, perbuatan dosa yang lainnya, dan belum dihukum, maka mereka tetap disalati karena mereka orang Islam. Namun pemimpin kaum muslimin atau tokoh setempat tidak menyolati dia sebagai peringatan bagi orang-orang yang masih hidup. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, yang ketiga, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala fi qissatil mar'ati allati kanat taqumul masjida. Abu Hurairah menceritakan tentang kisah seorang wanita yang menyapu masjid Rasulullah. Jadi wanita ini punya kegemaran membersihkan masjid Rasulullah, tidak diupah. Jadi ada kegemaran dia ini selalu membersihkan masjid Rasulullah, dan itu sebuah pahala. Karena apa? Karena para ulama mengatakan bahwasanya ini termasuk amal saleh yang mungkin tidak diperhitungkan oleh orang banyak, tapi pahalanya luar biasa. Yang pertama, merawat masjid. Itu termasuk diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Umiran nas antubnal masajid fi kulli dur wa antunadzaf wa tutayyab. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Nabi Muhammad SAW menyuruh kita membangun masjid di setiap kampung. Jadi kalau bisa setiap kampung ada masjidnya satu, supaya orang salat jamaah tidak jauh-jauh. Ini mestinya. Kemudian tidak hanya sekedar membangun, kata Rasulullah, atau Aisyah mengatakan, Rasulullah pun memerintahkan kepada kami untuk selalu membersihkan masjid dan memberikan wangi-wangiannya, termasuk perawatan masjid. Maka membersihkan masjid, memberi wangi-wangian masjid, itu termasuk perintah Rasul. Dan para ulama mengatakan itu juga termasuk memakmurkan masjid secara fisik. Kalau secara ma'nawi dengan ibadah, dengan iman. Karena Allah mengatakan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah, dan seterusnya. Orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, salat di dalamnya, membayar zakat dan lain sebagainya. Makanya para ulama mengatakan memakmurkan masjid secara maknawi itu lebih penting daripada memakmurkan masjid secara fisik. Dua-duanya penting, tetapi yang lebih penting adalah memakmurkan masjid secara maknawi. Jadi dengan iman, kemudian dengan ibadah-ibadah, dan menjalankan kewajiban yang lain. Iman ketika Allah mengatakan, yaitu innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir.
Pertama dengan iman. Jadi sebelum kita masuk masjid ada iman dulu, dibenahi iman kita. Kemudian sholat, ini ibadah yang dilakukan di masjid. Lalu Allah menyebutkan wa ataz zakat, kemudian mengerjakan zakat. Ini sebuah isyarat bahwa memakmurkan masjid itu tidak hanya sholat saja, tapi menjalankan kewajiban-kewajiban orang muslim itu termasuk bagian daripada memakmurkan masjid. Ini yang paling penting. Kemudian secara fisik termasuk membangunnya, termasuk merawatnya, membersihkannya, memberi wangi-wangian, ini termasuk juga. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dua-duanya harus berjalan. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwasanya nanti menjelang hari kiamat, di antara tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat adalah orang-orang Islam berbangga-bangga dengan memakmurkan masjid secara fisik saja. La ya'murunaha illa qalilan. Mereka tidak memakmurkan secara maknawi kecuali sedikit. Membangunnya masjid semangat, menghiasi masjid semangat, membuat menaranya semangat, membuat kubahnya semangat, meminta bantuan keliling semangat hanya untuk membangun fisik masjid. Tetapi Rasulullah mengatakan wala ya'murunaha illa qalila. Mereka tidak memakmurkan secara maknawi kecuali sedikit. Yang membangun tidak pernah kelihatan ke masjid, atau ke masjid hanya waktu-waktu khusus. Maghrib rutin, isya sudah jarang, subuhnya nggak kelihatan, zuhur asar apalagi. Maka ini termasuk tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentang kisah seorang wanita yang terbiasa membersihkan masjid Rasulullah tanpa pamrih. Jadi dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita untuk mencari pahala, banyak sekali yang bisa kita kumpulkan pahala. Di masjid ada pahala, di rumah ada pahala, di jalan ada pahala. Imatatul adza anit thariq, membuang gangguan di jalan termasuk pahala. Kita berjalan, ada kotor, ada sampah, kita pinggirkan, kita dapat pahala. Termasuk syu'abul iman, cabang iman. Di rumah banyak sekali pahala. Kita masuk rumah ada doanya, pahala. Kita mendidik anak kita, pahala. Menasihati keluarga, pahala. Bahkan ta'awun 'alal birri wat taqwa, di dalam rumah kerjasama dalam perkara kebaikan dan takwa termasuk juga pahala. Jadi banyak sekali kalau kita orang Islam merenungkan sejenak, tidak perlu kita mencari-cari cara-cara baru dalam beragama. Sudah banyak pahala yang bisa kita lakukan, kita dapatkan dengan apa yang dijelaskan, diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Namun kadang-kadang kita lalai. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sampai Rasulullah mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal akhaka biwajhin talqin. Kata Nabi SAW, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun ketika engkau bertemu saudaramu dengan wajah ceria. Jadi jangan cemberut, kalau bisa tersenyum, sedekah, kalau bisa mengucapkan salam, ditambah lagi paling tinggi lagi bersalaman. Maka ini termasuk tingkatan yang paling tinggi ketika seorang muslim ketemu dengan muslim yang lainnya. Kemudian Abu Hurairah berlanjutkan perkataannya atau ceritanya tentang kisahnya seorang wanita yang biasa membersihkan masjid Rasulullah. Tiba-tiba ketika Rasulullah SAW selesai sholat subuh, Rasulullah merasa kehilangan seseorang. Siapa itu? Seorang wanita yang biasa ada di masjid membersihkan masjid beliau. Fasa'ala anha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bertanya, mana si wanita yang biasa membersihkan masjid kita? Enggak ada. Coba lihat, Rasulullah perhatian kepada perempuan yang mungkin tidak berharga di mata sahabat yang lain. Artinya diremehkan, membersihkan masjid. Atau kalau kita sekarang tukang sapunya masjid misalnya. Diperhatikan oleh Rasulullah, ketika dia tidak ada, Rasulullah merasa kehilangan. Di mana si wanita ini? Maka mereka menjawab, qalu matat, wahai Rasulullah, sudah meninggal. Faqala afala kuntum adzantumuni. Lalu Rasulullah bertanya, loh kenapa kalian itu tidak ngasih tahu aku? Faka'annahum sagharu amroha.
Maka di dalam riwayat ini Abu Hurairah mengatakan sepertinya mereka ini menyepelekan yaitu urusan si wanita ini. Ternyata Rasulullah tidak menyepelekan. Faqala, lalu Rasulullah berkata, "Dulluni ala qabriha." Tolong tunjukkan di mana kuburannya. Taib, kisahnya ini adalah wanita ini mati tiba-tiba meninggal dunia di malam hari. Sudah larut malam. Kemudian para sahabat Nabi mengurus jenazahnya, kemudian mereka tidak memberitahu Rasulullah, takut mengganggu Rasulullah. Maka disegera dikuburkanlah di malam itu juga. Lalu besok paginya Rasulullah merasa kehilangan, tidak menemukan wanita ini. Ini kisahnya. Kemudian fadalluhu, maka para sahabat Nabi menunjukkan letak kuburan si wanita yang biasa membersihkan masjid beliau. Maka Rasulullah datang ke sana, fasalla 'alaiha muttafaqun alaih. Rasulullah pun salat jenazah di atas kuburannya. Jadi masuk area kuburan, kemudian salat jenazah di atas kuburan. Wa zada Muslimun, hadis ini muttafaqun alaih. Imam Muslim menambahkan, "Tsumma qala inna hadhil qubur mamlu'atun dzulmatan 'ala ahliha wa innallaha yunawwiruha lahum bisolati 'alaihim." Imam Muslim menambahkan, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pekuburan ini dipenuhi kegelapan terhadap penghuninya, dan sesungguhnya Allah menerangi kuburan ini buat penghuninya disebabkan dengan sholat jenazah yang aku lakukan kepada wanita ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa demikianlah ada sahabat-sahabat Nabi itu berlomba-lomba mencari pahala. Ada kesempatan apa saja mereka lakukan, sehingga ketika ada kesempatan mereka ada yang bisa melakukan pembersihan masjid setiap hari, dia lakukan. Maka dari itu kita bisa melakukan. Di tempat ini kadang-kadang ada suatu hal yang perlu kita kerjakan secara rutin, dan itu pahala, maka silakan berlomba-lomba. Ada sebuah masjid saya tahu tempatnya, masjid ini makmur, Masya Allah, terutama pengajiannya makmur. Kemudian setiap pengajian itu Masya Allah rame, kemudian masjidnya juga bagus, ber-AC, kemudian bahkan hampir setiap kajian itu ada makan-makan bersama dan semisalnya. Kemudian ketika kita tanyakan, ternyata subhanallah para jamaahnya itu berlomba-lomba untuk mengisi pintu-pintu kebaikan dalam masjid itu. Jadi dijelaskan di situ ada satu orang bagian listrik, jamin listriknya setiap bulan berapapun habisnya dijamin dia. Ya, ada bagian yang lain bersih-bersih, membayar tukang bersih-bersih. Lalu di situ ada juga satpam, bagian yang lain ada lagi yang membayar satpam. Kemudian ada lagi yang mengurusi pengajian, ada lagi yang bagian ngasih makan, ada lagi yang bagian ngasih minuman, ada lagi yang bagian macam-macam, semuanya ada satu persatu yang menjamin. Maka ini merupakan kebaikan, sehingga apa? Sehingga akan makmur masjid tersebut. Nah, ini dicontohkan oleh sahabat Nabi seperti wanita yang meninggal dunia di malam hari ini. Kemudian ma'asyiral muslimina rahimakumullah, ketika seorang sahabat meninggal dunia malam hari, Rasulullah tidak diberitahu. Maka ini sebuah isyarat bahwasanya penting kiranya memberitahukan kematian seseorang kepada orang-orang yang ada hubungan atau kenal. Bahkan para ulama mengatakan termasuk yang dianjurkan adalah memberitahukan kematian seseorang kepada orang-orang yang dikenal oleh si mayat di masa hidupnya. Kira-kira begitu. Makanya Rasulullah SAW bertanya, bahkan seolah-olah seperti mengingkari, kenapa saya tidak dikasih tahu? Tukang sapunya masjid beliau. Maka di sini para ulama mengatakan bahwa memberitahukan kematian seseorang kepada orang-orang yang ada hubungan dengan mayat ketika masih hidup, kenal, sahabatnya, rekan kerja, pegawainya, atau apapun, atau sesama jamaah. Misalnya di sini ada salah satu jamaah meninggal dunia, maka disunahkan untuk memberitahu jamaah yang lain, terutama yang kenal. Kenapa demikian?
supaya yang tahu tadi ikut mendapat pahala dalam hal pengurusan jenazah. Kalaulah tidak mengurusi memandikannya, maka paling tidak ikut menyolatinya, paling tidak ikut mengantarkan jenazahnya, sehingga mendapat pahala 1 qirat atau 2 qirat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nanti akan ada pembahasan yaitu na'yun atau an-na'yu. Apa hukum mengumumkan kematian? Ada larangan mengumumkan kematian, tapi Rasulullah malah mengumumkan kematian. Seperti nanti akan ada keterangan Rasulullah pernah memberitahukan, mengumumkan kepada para sahabatnya kematian seorang Raja Najasyi. Ya, Raja Najasyi meninggal dunia. Maka kemudian Rasulullah pun menyolati jenazahnya secara gaib. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa mengumumkan kematian itu tidak bisa dikatakan boleh atau tidak boleh. Dilihat, kalau mengumumkan kematian itu seperti yang dilakukan Rasulullah, maka ini boleh, bahkan syar'i. Tapi kalau mengumumkan kematian caranya seperti kaum jahiliyah, maka ini termasuk mengumumkan kematian yang dilarang. Nanti akan ada keterangan penjelasan tentang pengumuman kematian itu secara jahiliyah adalah seperti mengumumkan berlebihan, mengumumkan sambil berteriak-teriak, mengumumkan sambil menangis berlebihan, mengumumkan berulang-ulang padahal sudah lewat dan sudah dikuburkan. Kadang-kadang ada begitu. Jadi sudah lewat, sudah dikuburkan habis 7 hari 7 malam diumumkan setiap kali sholat fardu. Misalnya, ini ala jahiliyah. Tapi kalau sekedar memberitahukan kepada kerabat, handetolan, sahabatnya, kenalannya mayat ini, supaya mereka tidak nyari-nyari, baik di masjid atau di luar masjid, maka ini diperbolehkan. Karena Rasulullah ketika mengumumkan kematiannya Raja Najasyi, beliau lakukan di dalam masjid beliau. Jadi bukan di luar, di dalam masjid beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam hadis ini ada isyarat bahwa kita dianjurkan untuk memperhatikan kebersihan masjid. Dan ini termasuk perintah Rasulullah seperti yang kita sebutkan tadi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kita memerintahkan kita untuk membersihkan masjid dan memberi wangi-wangian. Jadi kalau bisa bersih plus wangi, jadi sempurna. Jadi kadang-kadang bersih saja tapi nggak bau apa-apa, ya boleh saja, tapi kurang sempurna. Bersih tambah juga ada parfumnya, wangi-wangian. Wangi-wangiannya apa? Ya yang layak buat masjid atau ruangan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini bukan berarti kemudian bertolak belakang dengan larangan sholat di kuburan. Pada saat yang lalu kita sebutkan ada larangan sholat di kuburan. Ada larangan sholat di kuburan. Karena Rasulullah SAW melarang sholat di kuburan, sholat menghadap kuburan, dan juga membangun bangunan di atas kubur. Ada kemarin yang sudah kita sebutkan. Maka para ulama mengatakan hanya satu pengecualiannya, boleh sholat di atas kuburan, bahkan mendekati kuburan yang baru dikubur. Kapan itu? Bagi orang yang andaikan dia mendapati jenazah belum dikubur, dia ingin sholat, dia melakukan sholat jenazah, maka dia dianjurkan untuk sholat di kuburannya. Karena Rasulullah, andaikan dia mendapati jenazah wanita ini belum dikubur, pasti Rasulullah ikut sholat. Makanya dia tanya. Namun ketika terlanjur dikuburkan, maka Rasulullah melakukan sholat jenazah di atas kuburan. Maka hanya ini saja sholat yang diizinkan di atas kuburan. Rasulullah SAW mengatakan, al-ardu kulluha masjidun illal maqbaratu wal hammam. Semua bumi ini bisa dipakai sholat kecuali 2, kuburan dan tempat mandi. Jadi kuburan tidak boleh dipakai sholat hukum asalnya, kecuali 1 sholat saja, sholat di atas kuburan ketika seorang itu ketinggalan sholat jenazah waktu sebelum dikuburkan. Adzan dulu, wallahu a'lam. Silakan kita lanjutkan setelah adzan.
Kita lanjutkan. Terdapat permasalahan yang disebutkan oleh para ulama. Apakah setiap kali kita melewati atau masuk ke kuburan, kita melakukan sholat jenazah? Maka jawabannya ada pendapat demikian. Mereka mendasari pendapat itu dengan kisah ini. Tapi justru para ulama membantah perkataan tersebut dengan hadis ini juga. Mereka mengatakan bahwasanya di dalam kisah ini Rasulullah SAW itu memang ada niatan untuk menyolati jenazah wanita tersebut andekan belum dikuburkan. Maka tatkala dia kelewatan, ketinggalan, maka dia menyolati jenazahnya di kuburan. Ini satu. Yang kedua, tidak setiap kali Rasulullah masuk kuburan kemudian sholat jenazah di kuburan. Contoh, ketika Rasulullah melewati dua kuburan, maka Rasulullah mendapatkan wahyu bahwa penghuni dua kuburan ini sedang diazab, bukan karena masalah yang sulit untuk ditinggalkan. Yang pertama karena apa? Karena tidak beres ketika membuang kotoran, najis. Yang kedua suka adu domba, maka diazab di dalam kuburnya. Kisah ini muttafaqun alaih, dan di situ tidak disebutkan Rasulullah menyolati jenazah tersebut. Yang ketiga, Rasulullah SAW ketika ditanya oleh para sahabatnya apa yang diucapkan ketika ziaratul kubur, maka Rasulullah mengajarkan doanya, dan Rasulullah tidak pernah menyuruh sholat jenazah di atas kuburan. Oleh karena itu yang kuat kita katakan, kapan sih kita menyolati jenazah di atas kuburannya itu? Jawabannya, bagi orang yang memang punya niatan menyolati jenazah ketika belum dikuburkan. Jadi begini misalnya, saya sudah ada pikiran, teman saya ini kalau meninggal dunia nanti saya akan menyolatinya. Tapi ternyata apa? Ternyata ketinggalan informasi. Kita tahu-tahu dapat kabar teman ini meninggal dunia, kita bergegas ingin menyolati jenazahnya, ternyata sudah dikuburkan. Maka saat itu kita disunahkan untuk ke kuburan, menyolati jenazahnya di kuburan. Atau misalnya kita berangkat, macet, ketinggalan, kita sudah punya niatan untuk menyolati jenazah itu, maka silakan datang ke kuburan, kemudian sholat jenazah di atas kuburan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan dalam hadis ini ada sebuah isyarat bagaimana Rasulullah SAW memiliki sifat yaitu tawadhu yang sangat-sangat tinggi. Apa artinya? Rasulullah tidak pernah meremehkan sesama muslim. Karena meremehkan sama muslim itu termasuk bagian daripada kesombongan. Rasulullah ketika ditanya apa itu kibr, sombong, maka Rasulullah mengatakan batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Maka Rasulullah tidak pernah meremehkan orang lain. Beliau tidak sombong. Yang dimiliki adalah sifat tawadhu, merendahkan diri kepada sesama mukmin karena Allah. Inilah hakikat tawadhu. Jadi kalau kita memiliki teman yang banyak, lalu kita merasa saya lebih mulia daripada mereka-mereka ini, itu namanya sombong, meremehkan orang lain. Bahkan para ulama mengatakan, orang yang jatuh kepada perbuatan dosa sekalipun jangan sampai dihina, karena kita tidak mengetahui beliau nanti matinya bagaimana. Barangkali saja dia taubat, kemudian meninggal dunia, dihapus tobatnya, dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita memvonis dia masuk neraka, lalu Allah tidak mengampuni dosa kita. Bisa. Kita tidak tahu bagaimana akhir hayatnya. Kita tidak tahu bagaimana hatinya, mungkin ikhlas meskipun dia jatuh kepada dosa, sedangkan kita kurang ikhlas dalam beramal. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, setiap orang ya yang merendahkan dirinya kepada orang yang beriman karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya dunia dan akhirat. Di dunia akan dimuliakan oleh Allah, di akhirat tidak usah ditanya, jelas, karena Allah tidak akan mengingkari janjinya. Makanya para ulama mengatakan dalam sebuah hadis, Allah mengatakan wa man tawadhu'a lillahi rafa'ah, riwayat Muslim, barang siapa merendahkan dirinya di hadapan sesama mukmin karena Allah, maka Allah akan meninggikannya.
Jadi kedudukan kita ini sudah ada takdirnya Allah, ditakdirkan oleh Allah. Kalau kita meninggi, padahal itu bukan tempat kita, akan dijatuhkan oleh Allah. Kalau kita merendah, padahal tempat kita tinggi, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya juga ada sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min adamiyyin illa fi ra'sihi hakamah biyadi malak." Kata Rasulullah, setiap orang itu di kepalanya ada ketinggian wibawanya. Jadi atas kepalanya ini masalah perkara maknawi, tidak bisa dilihat ya. Tapi orang mengetahui, oh orang ini punya wibawa yang tinggi, kedudukan di mata masyarakat gitu loh. Tapi ini sesuatu yang maknawi, tidak ada bendanya, bukan mahkota dipasang di kepala, bukan. Tapi setiap orang itu punya wibawa di atas kepalanya yang sedang dipegang oleh malaikat, yang memegangi malaikat. Jatuh dan tidaknya tergantung malaikat. Nah, bagaimana supaya wibawa itu tetap berada pada dirinya? Kata Rasulullah SAW, "Fa idza takabbara qila lil malaki da' hakamatahu." Kalau orang itu menyombongkan dirinya, maka Allah berkata kepada malaikat, lepaskan wibawanya pada dirinya, hilang wibawa. Malaikat tidak memegangi lagi, hilang. Tetapi kata Rasulullah, wa idza tawadha'a qila lil malak irfa' hakamatahu. Rawahu Tabrani wa hasanahul Albani. Tetapi kalau hamba itu merendahkan diri karena Allah, maka Allah mengatakan kepada malaikat, tinggikanlah hakamah wibawanya. Coba lihat orang-orang yang sombong, maka orang-orang akan benci kepada dia, tidak ada wibawa di mata masyarakat. Dan itu janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah. Tapi orang yang selalu merendahkan diri kepada Allah, tidak sombong seperti Rasulullah SAW, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, wibawanya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bagaimana Rasulullah SAW dan tawadhu'nya Rasulullah ini ditiru oleh segenap para sahabat Nabi. Dan termasuk bukti sifat tawadhu yang ada pada para sahabat Nabi itu adalah kitab-kitab tentang biografi para sahabat Nabi. Contoh, ada sebuah kitab namanya Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah. Itu berisi kumpulan biografi para sahabat Nabi. Ya. Kalau tidak salah 6 jilid. 6 jilid atau 7 lupa saya. 6 jilid atau 7 jilid, ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Isinya dari alif sampai ya, nama-nama sahabat sesuai dengan abjadnya, hurufnya. Ya, ada Abdullah, ada Usama, macam-macam, ada Abu Bakar, ada Umar, Utsman, semua disebutkan. Subhanallah, disebutkan oleh para ulama, Ibnu Hajar Al-Asqalani hanya mampu menuliskan sekitar cuman 8.000-an para sahabat Nabi. Dia kumpulkan nama cuman 8.000 saja. Apa maksudnya? Dikatakan oleh para ulama, padahal jumlah para sahabat Nabi semuanya itu lebih dari 100.000. Lebih dari 100.000. Kalau yang ikut haji wada saja 100.000, lalu berapa lagi yang tinggal di Medina yang nggak ikut haji wada? Diperkirakan oleh para ulama paling tidak ada 120.000 sahabat Nabi dijamin surga. Tapi Ibnu Hajar Al-Asqalani melakukan penelitian, dia hanya bisa mengumpulkan 8.000-an sahabat Nabi yang termaktub dalam kitabnya. Kemana yang lainnya? Disebutkan oleh para ulama, mereka adalah orang-orang yang tidak mau terkenal. Mereka adalah orang-orang yang rata-rata khafi taqi, yaitu orang-orang yang menyembunyikan identitas diri mereka dan mereka hanya bertakwa kepada Allah, tawadhu. Tapi diangkat derajatnya, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, kalau kita berbicara masalah tawadhu, maka tidak cukup sejam 2 jam. Bagaimana tawadhunya Rasulullah SAW? Kita mungkin sebutkan 1 atau 2 saja ya. Maka Rasulullah SAW adalah manusia yang paling tawadhu di hadapan sesama muslim atau para sahabatnya. Ada perkataan para sahabat Nabi seperti yang dikatakan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW itu di antara para sahabatnya sama, tidak beda.
Artinya tidak ada identitas yang membedakan antara Nabi dengan para sahabat, tidak ada, sama dengan umumnya para sahabat Nabi. Jadi Rasulullah tidak meletakkan mahkota di kepalanya pertanda ini loh Rasulullah, tidak. Rasulullah tidak memakai pakaian khusus untuk Rasulullah supaya tahu semua ini Nabi, tidak. Rasulullah tidak memegang tongkat khusus pertanda sebagai raja, tidak. Rasulullah pun berjalan kemana-mana tidak ada pengawal khusus. Jadi kalau ada orang yang mengiringi Rasulullah paling bertanya, paling belajar agama, tapi tidak ada pengawal khusus yang mengidentikan ini adalah orang istimewa, tidak. Sampai kata Abu Hurairah, ketika ada orang datang ke masjid Rasulullah mencari Rasulullah, tidak akan ketemu kecuali kalau tanya kepada sahabat, mana si Rasulullah, ditunjukkan itu loh Rasulullah, baru orang asing ini tahu ini Rasulullah. Ini tawaduknya Rasulullah SAW. Sementara kita kadang-kadang sebaliknya, ingin istimewa, ingin kelihatan sendiri, ingin menonjol dan lain sebagainya. Bahkan kadang-kadang mengejar popularitas, akhirnya apa? Segala cara ditempuh, baik cara itu halal maupun haram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan Rasulullah SAW ketika dipanggil ya Muhammad atau ya sayyiduna wabna sayyidina wa khairana wabna khairina, ketika Rasul disanjung-sanjung dengan panggilan wahai Muhammad, manusia terbaik kami, pemimpin kami, anak orang terbaik kami, disanjung-sanjung sambil manggil. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas alaikum bitaqwakum wala yastahwiyannakumus syaitanu. Ana Muhammad ibn Abdillah, ana Abdullahi wa rasuluhu, ma uhibbu an tarfa'uni fauqa manzilatil lati anzalaniha Allahu. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan ketika dipanggil-panggil dengan ujian, pujian-pujian yang berbagai macam, maka Nabi mengatakan, wahai sekalian manusia, tetaplah bertakwa kepada Allah kalian semua, jangan sampai kalian diseret oleh setan dengan perkataan-perkataan yang tidak baik, berlebihan. Saya hanyalah Muhammad ibnu Abdillah, saya hanyalah hambanya Allah dan Rasulnya, aku tidak suka kalian angkat lebih tinggi daripada kedudukanku yang telah diberikan oleh Allah kepada aku. Sudah, Muhammad Rasulullah, sebut saja Muhammad Rasulullah, Nabiullah. Makanya para ulama mengatakan adabnya para sahabat Nabi ketika memanggil Rasulullah itu bukan Sayyidana, tetapi Rasulullah, ya Rasulullah. Beda dengan orang Badui, karena orang Badui tidak ngerti, manggilnya langsung nama, ya Muhammad, kurang sopan. Mereka dimaafkan karena mereka orang yang tidak ngerti. Tapi para sahabat Nabi yang sudah terbiasa bermajelis dengan Rasulullah, maka mereka sopan, dan sopan yang paling tinggi menyebut Rasulullah adalah ya Rasulullah, tidak perlu ditambah yang lainnya. Dan itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk mereka-mereka para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara bentuk tawaduknya Rasulullah SAW, Rasulullah itu tidak segan-segan mengucapkan salam kepada sekumpulan anak kecil. Coba, dalam bab salam itu ada adab. Kalau ketemu antara orang dewasa dengan anak kecil, maka yang mengucap salam siapa? Anak kecil. Yusallimus saghiru alal kabir, kata Rasulullah. Yang mengucapkan salam itu anak kecil kepada orang dewasa. Ya. Tetapi ketika Rasulullah melewati sekumpulan anak kecil, ya namanya anak kecil, bermain-main, lalai, tidak perhatian kepada orang, sampai Rasulullah lewat mereka diam, tetap asik bermain, ya, anak kecil-kecil maksudnya. Dan para ulama mengatakan ini indikasi bahwasanya anak kecil ini anak-anak yang sangat kecil dan belum mencapai usia 7 tahun. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah lewat, Rasulullah tidak ngajak sholat, karena kalau sudah 7 tahun disuruh sholat. Tapi Rasulullah lewat, ketika melihat anak-anak kecil banyak, maka Rasulullah tidak mengajak mereka sholat, tapi cukup mengucapkan assalamualaikum. Padahal anak kecil. Ini Nabi, pemimpin kaum muslimin,
ketika ketemu anak-anak kecil banyak, Rasulullah memulai ucapan salam. Tawadhu, tidak menyombongkan diri, tidak merasa tinggi. Maka para ulama mengatakan ini menunjukkan tawadhu'nya Rasulullah SAW, meskipun mestinya yang kecil mengucapkan salam kepada yang besar, tapi karena anak kecil ini lalai, kalau yang besar tidak mengucap salam, tidak ada ucapan salam. Maka ini berkaitan dengan perintah Rasulullah sendiri untuk menyebarkan salam. Nah, karena yang kecil ini lalai, kalau Rasulullah diam juga, tidak ada lagi menyebarkan salam, maka Rasulullah yang mendahului salam. Dan ini sebagai petunjuk kepada kita bahwa termasuk hal yang biasa, anak kecil kalau di bawah 7 tahun main-main di luar masjid, waktu sholat dikumandangkan dia tetap main, itu lumrah, tidak usah dimarah. Anak kecil yang belum 7 tahun loh ya. Tapi kalau 7 tahun diperintahkan sholat. Tapi kalau belum 7 tahun dia tidak sholat, dia main-main dengan kawan-kawannya dan semisalnya, tidak ada masalah, apalagi di luar masjid. Daripada di masjid kemudian mengganggu, maka lebih baik dibiarkan dia bermain, mereka bermain, karena mereka belum dicatat untuk beribadah, dosa mereka belum dicatat, apalagi mereka belum usia tamyiz, sehingga Rasulullah tidak memerintahkannya. Namun para ulama mengatakan tidak mengapa mereka dibiasakan untuk beribadah seperti sholat, cuman ini adalah yaitu tugas orang tuanya masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kisah ini sekaligus memberikan pelajaran kepada kita bahwa di dalam Islam menyebarkan salam itu tidak memandang apakah dijawab atau tidak dijawab. Maksudnya apa di sini? Ini permasalahan yang kadang-kadang kita jumpai. Kalau kita mengucapkan salam kepada si fulan, kita tahu persis dia tidak akan menjawab. Tidak tahu apa masalahnya. Mungkin dia tidak suka dengan kita, mungkin dia nggak ngerti, mungkin dia menuduh kita macam-macam. Jadi ada orang kalau kita salami, kita tahu pasti dia tidak akan menjawab salam. Pertanyaannya sekarang, apakah kita tetap mengucapkan salam kepada dia, atau kita tidak usah salam kepada dia, karena nambahi dosa dia. Jadi kalau kita salam kepada dia, kita tahu dia tidak menjawab, dia akan berdosa. Berarti sebab dosanya dia, kita mengucapkan salam. Atau kita diam saja, tidak usah salam, tetapi akhirnya meninggalkan perintah Rasulullah, afsyus salama bainakum. Rasulullah memerintahkan kita untuk menyebarkan salam. Kira-kira mana yang dilakukan? Tetap ucapkan salam kepada orang yang tidak mau jawab, atau tidak usah salam? Nah, antum mana yang lakukan? Antum tetap salam atau tidak usah salam? Biar aja, biar sama-sama dosa gitu. Atau balas-balasan gitu. Jawabannya tidak. Lihat bagaimana Rasulullah tawadhu. Ini praktek sifat tawadhu. Kalau antum melihat ada seorang ikhwan, ya, disalami tidak mau jawab dan pasti tidak mau jawab, tetap ucapkan salam. Tetap ucapkan salam. Kalau ada yang mengatakan kalau kita ucapkan salam dia nggak jawab, dia dosa. Berarti yang menyebabkan dosa kita? Jawabannya tidak. Karena Rasulullah tetap mengucapkan salam kepada anak kecil, dan di sini tidak dibahas apakah anak kecil menjawab atau tidak. Tidak ada keterangan. Apakah anak kecil ini menjawab salamnya Nabi atau tidak? Tidak ada keterangan. Berarti yang penting melaksanakan perintah Rasulullah, afsyus salama bainakum. Terserah mau dia jawab atau tidak. Kalau dia tidak jawab, berarti dia yang berdosa. Jadi tetap sebarkan salam. Kalau kita membalas, oh dia kalau disalami diem tok, tidak mau jawab, berarti kita nggak usah salam, maka tidak akan terlaksana apa yang diperintahkan Rasulullah, yaitu afsyus salama bainakum. Kemudian ikhwana fiddin azakumullah, yang terakhir diantara bentuk tawaduknya Rasulullah SAW itu, Rasulullah tidak segan naik kendaraan murahan. Ini disebutkan oleh para ulama. Kendaraan murahan pada zaman dahulu keledai, kendaraan lumayan onta, kendaraan mahal kuda. Kalau sekarang ya ada tingkatannya, sepeda pancal, sepeda motor, mobil pun bertingkat-tingkat kan gitu. Nah, Rasulullah tidak segan kalau memang sedang tidak punya dan punyanya yang murahan, dia kendarai. Beliau pernah menunggang keledai. Bahkan pernah tidak hanya sekedar menunggang keledai, beliau membonceng seorang sahabatnya seperti Mu'adz bin Jabal. Pernah mengendarai keledai bersama-sama beliau. Dan Rasulullah tidak merasa risih menggunakan kendaraan yang murahan. Bahkan kalau kita lihat
keledai itu adalah binatang yang haram, ya kan? Tapi Rasul tidak merasa turun derajatnya karena mengendarai kendaraan yang murah seperti ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah materi yang kita bisa sampaikan pada kesempatan malam ini. Apabila ada yang bertanya, kami persilakan, ada kesempatan waktu sedikit, silakan. Kalau ada, Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.